Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sengaja saya sajikan kepada Anda guna memberikan pemahaman mendalam tentang konsep paling mendasar dalam penelitian. Beberapa menit ke depan Anda akan memperoleh informasi tentang hakikat terjadinya penelitian dan sumber literatur yang dapat digunakan dalam penelitian, jenis dan karakteristik penelitian, serta beberapa informasi lainnya yang akan Anda dapatkan secara gratis hanya melalui kanal ini. Simak terus hingga akhir karena video ini merupakan pengantar sebelum Anda mempelajari tema berikutnya dalam desain penelitian dan analisis data kuantitatif. Untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar desain penelitian dan analisis data kuantitatif melalui kanal ini, tekan tombol lonceng, like, dan subscribe agar saya terus termotivasi dalam membuat video-video yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Anda sebagai akademisi, peneliti pemula, dan mahasiswa terkait konsep dan penerapan desain penelitian dan analisis data kuantitatif. Sebagaimana kodratnya, manusia diberikan perasaan ingin tahu. Bahkan saat keingintahuannya terpenuhi, manusia memiliki kecenderungan untuk jauh lebih tahu lagi. Tidak sesaat pun manusia sampai pada tingkat kepuasan tertinggi. Penyebabnya adalah manusia menganggap kenyataan ilmiah sebagai kenyataan dengan aspek ganda. Satu sisi melihatnya sebagai sesuatu yang statis, sedangkan sisi lainnya mengamati terjadinya perubahan dan perkembangan serta segala sesuatu yang bersifat dinamis. Statis dan dinamis inilah yang menjadi pendorong rasa ingin tahu manusia. Lalu apa hubungan antara penelitian dan rasa ingin tahu manusia? Saya akan menjelaskannya. Guna menemukan jawaban atas rasa keingintahuan, manusia cenderung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Manusia selalu mencari tahu penyebab dari rangkaian akibat. Hasrat ingin tahu inilah yang mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian. Dan pada akhirnya hal itu berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian itu berarti mempertanyakan, karena perilaku penelitian selalu berisi dua poin penting, yaitu pertanyaan dan jawaban. Penelitian disebut berhasil jika mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Elemen-elemen dalam penelitian terdiri atas berbagai kemungkinan jawaban, untuk kemudian dikumpulkan serta dinilai guna memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut. Dari sini, sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya, terlihat jelas bagaimana peran penelitian bagi manusia, yaitu yang pertama, membantu manusia memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, memperoleh jawaban atas pertanyaan. Serta yang ketiga adalah memberi solusi dari suatu permasalahan. Maka singkatnya adalah, penelitian itu selalu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu proses yang berjalan secara terus-menerus. Dengan kata lain, hasil suatu penelitian bukanlah suatu keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Hasil penelitian tetap harus merujuk pada penelitian sebelumnya, kecuali terdapat data baru yang mampu membantah kebenaran hasil penelitian sebelumnya. Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Terdapat dua cara untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, berdasarkan rasio. Dan yang kedua adalah berdasarkan pada pengalaman. Kaum rasionalis mengembangkan paham yang kemudian disebut dengan rasionalisme. Sedangkan mereka yang mendasarkan diri pada pengalaman menyebutnya dengan empirisme. Masalah yang harus diselesaikan atau pertanyaan yang harus dijawab melalui penelitian bergantung pada kemampuan peneliti untuk memilih, untuk memilah, untuk mengidentifikasi, dan kemudian merumuskannya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Sebagian peneliti terkadang merasa kesulitan dalam menentukan tema atau ide atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, saya menyarankan beberapa cara yang dapat Anda gunakan untuk memperoleh ide atau gagasan penelitian hingga menjadi permasalahan penelitian. Yang pertama, bacaan.
terutama bacaan yang melaporkan hasil penelitian. Laporan penelitian memberikan peluang untuk dilakukannya penelitian lanjutan dengan tema yang kurang lebih sama. Tidak pernah ada penelitian yang 100% tuntas. Terkadang, justru suatu penelitian menampilkan masalah yang jauh lebih banyak dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dan terjawabnya suatu masalah akan memunculkan masalah baru untuk diteliti. Suatu penelitian disebut memiliki hasil penelitian yang baik jika penelitian tersebut menjadi sumber ide baru untuk penelitian lanjutan. Kelanjutan tersebut bisa saja dengan menambahkan variabel, mengubah model, atau penyempurnaan penelitian sebelumnya. Cara yang kedua, yaitu keikutsertaan kita dalam diskusi, seminar, maupun pertemuan ilmiah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sumber ide baru yang dapat direduksi menjadi permasalahan suatu penelitian. Umumnya dalam kegiatan itu, peserta mengangkat hal-hal yang dipersoalkan secara profesional. Peserta melihat, menganalisis, menyimpulkan, dan berfokus pada hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan demikian, mudah sekali munculnya masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian melalui penelitian. Selain itu, hasil dari kegiatan itu juga dapat digunakan sebagai sumber literatur untuk memperkaya hasanah teoretikal peneliti. Terlebih, materi yang disampaikan adalah hasil-hasil penelitian dan pendapat dari para ahli. Cara berikutnya yang dapat menjadi sumber ide bagi peneliti, yaitu pengalaman pribadi. Seorang peneliti yang sudah berpengalaman akan lebih mudah menemukan ide-ide untuk diteliti. Terkadang berupa rekam jejak penelitian dijadikan sebagai kajian untuk diteliti lebih spesifik. Pengalaman pribadi sering pula menjadi sumber bagi ditemukannya permasalahan penelitian, terutama dalam ilmu sosial. Hal yang demikian itu sering terjadi. Mungkin pengalaman pribadi itu berkaitan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan pribadi. Mungkin pula berkaitan dengan kehidupan profesional. Misalnya, seorang guru menemukan masalah tentang penyampaian materi kepada peserta didik dengan sistem kurikulum yang baru, sehingga muncul ide untuk menerapkan dengan cara yang lebih efektif. Cara keempat yang dapat menjadi ide maupun permasalahan penelitian, yaitu perasaan intuitif. Tidak jarang terjadi ide penelitian itu muncul dalam pikiran ilmuwan pada pagi hari setelah bangun tidur atau saat-saat habis istirahat. Rupanya selama tidur atau istirahat itu terjadi semacam konsolidasi atau pengendapan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, lalu muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan. Cara kelima yang dapat menjadi ide maupun permasalahan penelitian bagi peneliti, yaitu ini, internet. Pada saat ini tidak ada alasan bagi kita untuk merasa kesulitan dalam memperoleh informasi, baik berupa teori-teori baru, hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain, maupun modal dasar untuk menyusun kerangka berpikir. Peneliti dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait rencana penelitiannya melalui jaringan internet. Nah, melalui jaringan internet inilah peneliti dapat mencari sumber-sumber ide baru untuk memulai dan menyempurnakan suatu penelitian. Peneliti juga dapat mengetahui apakah yang diteliti itu sudah dilakukan orang lain atau belum, atau merupakan pendukung penelitian sebelumnya, atau bahkan menolak hasil penelitian terdahulu. Cara keenam yang dapat menjadi ide maupun permasalahan penelitian, yaitu pengamatan sepintas. Bagaimana ini maksudnya? Seringkali terjadi seseorang menemukan masalah penelitiannya dalam suatu perjalanan atau peninjauan. Ketika berangkat dari rumah, sama sekali tidak ada rencana untuk mencari masalah penelitian. Akan tetapi ketika menyaksikan hal-hal tertentu di lapangan, timbullah pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya terkristalisasikan dalam masalah penelitian. Cara lain yang dapat menjadi ide maupun permasalahan penelitian bagi peneliti, yaitu pemanfaatan
perpustakaan. Memanfaatkan perpustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan, kemudian menelaahnya. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan itu ada banyak. Yang pertama, menggali teori-teori yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya. Yang kedua, mengikuti perkembangan ilmu dari penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, menemukan masalah yang patut diteliti. Keempat, menyempurnakan teori lama yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Kelima, menghindarkan duplikasi penelitian. Keenam adalah sumber informasi untuk penelitian selanjutnya melalui data-data yang diperoleh. Bagi seorang peneliti, pemanfaatan perpustakaan tidak saja pada waktu dia akan melakukan penelitian. Perpustakaan merupakan tempat memenuhi kebutuhannya dalam menimba ilmu pengetahuan. Untuk dapat memanfaatkan perpustakaan, kita harus tahu cara memanfaatkannya. Namun, pada masa digital seperti sekarang ini, sebagian orang sudah jarang mencari buku ke perpustakaan. Banyak jasa perpustakaan digital yang disediakan, baik itu gratis maupun berbayar. Untuk menelusuri literatur dalam perpustakaan, kita harus mengenal perpustakaan tersebut dengan baik, termasuk sistem pelayanan, sistem penyusunan literatur, dan klasifikasi buku yang dianut oleh perpustakaan tersebut. Apalagi dengan perpustakaan yang menggunakan teknologi terkini, kita akan jauh lebih mudah untuk mencari informasi dan sumber buku yang cepat dan tepat. Kemajuan sistem informasi dengan jaringan online akan sangat membantu. Dengan digitalisasi, kita tidak perlu lagi membalik-balik katalog model lama. Namun, sayangnya, tidak semua perpustakaan ditunjang dengan peralatan maju seperti itu. Nah, jika pada pembahasan tadi, saya sudah jelaskan terkait hakikat terjadinya penelitian dan sumber literatur yang dapat digunakan dalam penelitian. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu penelitian, apa saja jenis-jenis penelitian, serta karakteristiknya. Hal ini bertujuan agar Anda memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep dasar penelitian. Menurut Sandu Siyoto, penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Sedangkan Clifford Woody menyatakan bahwa penelitian adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut relevan dengan hipotesis. Donald Ari juga berpendapat bahwa penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Hilwey berpandangan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang bersifat hati-hati dan mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah itu. Winarno Surahman menyebut penelitian sebagai kegiatan ilmiah, mengumpulkan pengetahuan baru yang bersumber dari data primer dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki. Nah, dari kelima penelitian tersebut, silahkan Anda simpulkan menggunakan bahasa Anda sendiri. Jika menilik dengan teliti pendapat para ahli terkait pengertian penelitian tadi, maka dapat kita bisa pastikan bahwa ada berbagai macam jenis penelitian. Untuk memudahkan pemahaman Anda dalam mengidentifikasi jenis-jenis penelitian, maka saya kelompokkan jenis penelitian itu berdasarkan tujuannya, pendekatannya, tingkat eksplanasi, dan berdasarkan jenis datanya. Bahkan
Di bagian akhir pembahasan video ini, saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan karakteristik dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kita bahas terlebih dahulu jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Pertama, penelitian ex post facto. Penelitian ini merupakan penyelidikan empiris yang sistematis, di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung, karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut memang tidak dapat dimanipulasi. Kesimpulan tentang hubungan di antara variabel itu dilakukan tanpa intervensi langsung, berdasarkan perbedaan yang menggiring variabel bebas dan variabel terikat. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Berikutnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Pada umumnya penelitian ini dilakukan di laboratorium. Penelitian berikutnya jenis penelitian berikutnya yang berdasarkan tujuan, yaitu penelitian naturalistik. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian metode kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk memantapkan perolehan data yang bersifat deskriptif. Dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan pada makna, bukan generalisasi. Jenis penelitian berikutnya yang berdasarkan tujuan adalah action research atau penelitian tindakan. Penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang timbul dalam situasi yang aktual. Penelitian difokuskan pada masalah lokal yang juga terjadi dalam kondisi lokal, sehingga hasil yang diperoleh tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian dilakukan pada populasi besar maupun pada populasi kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif dari hubungan antar variabel. Penelitian terakhir yang berdasarkan tujuannya adalah penelitian sejarah. Penelitian ini adalah analisis logis terhadap peristiwa yang berlangsung di masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lalu secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan data, evaluasi, dan sintesa data yang diperoleh, sehingga dapat ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan yang bersifat masih hipotesis. Kini jelas sudah pembagian jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Terdapat 3 jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, yaitu penelitian asosiatif, penelitian deskriptif, dan penelitian komparatif. Pertama, jenis penelitian asosiatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini minimal harus terdapat 2 variabel yang akan dihubungkan. Sedangkan untuk jenis penelitian kedua berdasarkan tingkat eksplanasi adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Jadi, variabel yang diteliti bersifat mandiri. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala. Berikutnya, penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan 2 objek, misalnya
membandingkan tingkat efektivitas metode ceramah dengan metode diskusi dalam pembelajaran. Pembagian kelompok penelitian berikutnya adalah penelitian berdasarkan jenis datanya. Jenis penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu penelitian dengan data kuantitatif dan penelitian dengan data kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang data-datanya berupa kata-kata atau kalimat. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak hanya seputar jenis datanya saja, namun juga dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Dari ilustrasi ini terlihat perbedaan karakteristik penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pertama, dari karakteristik desain atau rancangannya. Jika penelitian kuantitatif lebih spesifik, terencana, dan terukur. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, desain atau rancangannya bersifat umum, fleksibel, dan terus berkembang meskipun penelitian sedang berlangsung. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan karakteristik tujuannya. Pada penelitian kuantitatif, karakteristik tujuannya selalu menunjukkan hubungan antar variabel, bersifat uji teori dan dilakukan untuk mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan karakteristik tujuan pada penelitian kualitatif selalu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Terbukanya peluang untuk munculnya teori-teori baru, menggambarkan kompleksitas reality dan memperoleh pemahaman makna. Sedangkan dalam aspek teknik pengumpulan data, karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif terlihat berbeda. Jika penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara atau wawancara terstruktur. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menggunakan partisipan observation, in-depth interview, dan triangulasi. Nah, terkait teknik pengumpulan data ini, silahkan simak video saya lainnya tentang teknik pengumpulan data. Perbedaan karakteristik lainnya dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah perbedaan instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian yang digunakan adalah tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang tervalidasi serta reliable. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri, buku catatan, rekaman audio maupun visual. Perbedaan lainnya adalah perbedaan sampel dan sumber data. Jika dalam penelitian kuantitatif, sampel dan sumber data tergolong besar, representatif, sedapat mungkin diacak, dan telah ditentukan sejak awal sebelum penelitian dilakukan. Untuk sampel dan sumber data pada penelitian kualitatif tidak melibatkan subjek penelitian yang terlalu besar, tidak representatif, dan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Selain itu, perbedaan karakteristik pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif terletak pada teknik analisis datanya. Jika penelitian kuantitatif, pengelolaan data dilakukan setelah selesai dilakukan penelitian, bersifat deduksi dan menggunakan teknik statistik dalam pengelolaannya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus. Sejak awal penelitian dilakukan hingga akhir penelitian, bersifat induksi dan mencari pola, model, tema, dan teori. Hubungan dengan responden pun menjadi berbeda. Penelitian kuantitatif memberi jarak antara peneliti dan responden. Hal ini dilakukan agar prinsip objektivitas tetap terjaga. Kedudukan peneliti lebih tinggi dibandingkan responden, serta berperiode
pendek, yaitu hingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, hubungan dengan responden bersifat empati, agar responden memiliki pemahaman mendalam kedudukan peneliti integral dengan responden dan memiliki jangka yang relatif panjang. Nah, dengan berakhirnya penjelasan saya tentang perbedaan karakteristik penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif tadi, maka berakhir pula penyajian materi pada video ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru seputar desain penelitian dan analisis data kuantitatif melalui kanal ini, tekan lonceng, like, dan subscribe agar saya tetap termotivasi dalam membuat video-video yang semoga saja memberi manfaat bagi Anda. Semoga penjelasan saya ini mampu memberikan pemahaman mendalam bagi Anda selaku akademisi, peneliti pemula, dan mahasiswa terkait konsep dasar penelitian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.